itu karena punya nilai tambah dan nilai lebih yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain atau siswa yang lain, karena dulu namanya FA plus, jadi plusnya itu bagian saya janji pada anak-anak kalau saya ngajar nanti ternyata dalam waktu 3 bulan nggak ada perubahan, saya lebih baik mundur, berarti ilmu saya mubadir ya. Ternyata nggak sampai 3 bulan saya deadline, 2 bulan anak-anak nantang saya untuk ngajar, tidak lagi sistem model guru-guru yang lain, tapi langsung kita debat ya. Jadi saya dulu terkenal seorang guru yang masih muda, masih bujang. Kalau ngajar itu sebenarnya ya kalau nggak diskusi debat itu aja ya. Ini banyak guru yang nyoroti saya terlalu ekstrim gitu. Dan memang anak-anak luar biasa. Saya bilang pada anak-anak, kalau kamu debat dengan saya, pengalaman lebih banyak saya, tingkat pendidikan lebih tinggi saya, ya itu wajar kalau saya menang. Dan anak-anakmu juga wajar kalau menang. Kenapa? Karena saya dikeroyok anak-anak. Ya. Jadi enaknya jadi guru gitu. Ya, ternyata dalam waktu 2 bulan mereka nantang sebuah perjalanan yang luar biasa ini. Ternyata anak-anak kemudian menjadi agresif, nggak bisa dikendalikan. Hampir semua guru yang ngajar di sana itu langsung dikritisi. Saya bilang, kalau kamu ingin tahu kualitas guru, wawasan guru, kamu nggak usah nunggu guru itu ngajar. Begitu dia masuk, langsung kamu serang, kasih pertanyaan. Ya, jadi jangan sampai ada kesempatan guru itu untuk mengajar, langsung kasih pertanyaan. Banyak guru yang memang ngeluh pada waktu itu. Ya, apalagi kalau sudah ditarik ke arah dunia politik. Guru-guru rata-rata angkat-angkat. Nah, disinilah kemudian anak-anak pada waktu itu, saya masih ingat betul, mengajukan pada kepala sekolah untuk guru-guru yang dianggap nggak siap ngajar di PK dikeluarkan sama anak-anak. Ada 7 guru dulu yang sempat diaktifkan itu. Akhirnya guru-guru itu marah pada saya gitu. Saya nggak tahu juga masalahnya, kita awalnya nggak tahu. Tapi dari situlah anak-anak akhirnya bangkit gitu ya. Dan saya juga senang gitu ya. Akhirnya karena banyak guru yang ngeluh ya akhirnya dimasukkan di bidang keterampilan. Kebetulan waktu itu bersama dengan BK juga kita dapat program keterampilan yang dapat dari bantuan UNESCO UNDP ya. Saya termasuk orang yang diseleksi di tingkat Jawa Timur yang lolos. Akhirnya saya masuk di bidang keterampilan, kemudian disekolahkan lagi di IKIP Jakarta. Ya, ini perjalanan saya di MABK. Akhirnya tiap hari ya diskusinya sama anak-anak PK itu. Jadi kalau saya mau ngajar PK itu paling tidak seminggu sebelumnya saya harus belajar. Oh yo, semua buku referensi itu saya baca, gitu ya. Tapi kali sudah ngajar di PK, ngajar di kelas reguler saya nggak belajar lagi. Gitu. Kenapa? Ilmunya dari PK saya pindah ke sana ke anak-anak. Enaknya gitu ya. Jadi pakai metode brainstorming pada waktu itu. Jadi seluruh metode bagaimana proses belajar mengajar saya ajarkan pada anak-anak angkatan 1 dan 2. Sehingga kami walaupun anak angkatan 1, 2 ini sudah jauh di mata, tapi hubungan batin secara psikologis tetap dekat gitu ya. Prof. Pakin kemarin waktu ke Jember ya nyari saya sampai di rumah, dikawal sama anak-anak alumni yang lain, ada Mas Mutajam, ada Dr. Kasman ya, hampir semua dosen yang di UIN Jember itu juga datang ke rumah ya. Sekarang juga ada MABK Gaya Baru ya. Gaya Baru ya. Dikomandani Pak Kepala yang namanya Pak Anwaruddin ya. Tapi sekrit saya nggak pernah tahu anaknya kualitasnya bagaimana. Kemarin sama Mas Saiful Huda, alumni pertama ya, apa pertama ya, saya diminta untuk memberikan motivasi, oke, apa saja. Tapi saya mintanya ruangan aula yang besar, jadi sekaligus semuanya BIC sama BK jadikan satu, nanti saya motivasi. Karena tugas dan kegiatan saya cukup padat di Jember, hampir setiap hari itu 2 sampai 4 titik, saya mulai pagi sampai malam itu luar biasa kegiatan saya jalan, bahkan kemarin keliling seluruh Jawa Timur hampir daerah-daerah untuk pelantikan Porda itu termasuk Korwil. Saya juga ikut andil sama Pak Rektor Universitas Jember, saya mendampingi. Nah ini, jadi anak-anak walaupun kalian sudah sekarang banyak yang sukses, tapi tetap ya penampilan performan jangan sampai terlalu menonjolkan kesombongan, keangkuhan ya. Kadang-kadang banyak orang yang sudah sukses jadi kadang melupakan milieu lingkungan yang dulu ya. Kalau bisa angkatlah teman-teman yang lain yang mungkin belum
belum sukses, belum berhasil ya. Karena ukuran orang sukses itu bukan untuk dirinya sendiri. Yang dikatakan orang sukses itu yang mampu melibatkan orang sekitarnya menjadi sukses. Jadi harus berbagi, ya. Jangan dideweni, ya. Nggak ada orang sukses sendirian, nggak ada. Mesti butuh bantuan orang lain, ya. Saya sudah berkali-kali motivasi pada orang-orang, teman-teman, ya. Ayo kita berfastur dulu khairat, lomba-lomba mencari kebaikan, ya. Menjadi orang baik itu nggak gampang ternyata, ya. Sulit, membutuhkan proses. Ada satu pepatah mengatakan jadi orang penting itu baik, tapi lebih penting jadi orang baik. Ternyata sebenarnya orang baik itu bagaimana? Ini nggak gampang. Orang baik itu bukan saja dia bisa berbuat kebaikan, dia bisa berbuat nggak baik juga, tetapi dia tidak mau melakukannya. Tahu bahwa ini nggak baik, jangan diteruskan. Ya, kalau ada teman-teman yang masih semacam itu, tolong dinasihati. Watawasaibil haq, watawasaibil sabr. Ini harus dipakai juga, ya. Di perguruan tinggi juga gitu ya. Jangan sampai teman-teman anak-anak itu walaupun sudah sukses di satu komunitas atau di satu profesi atau pekerjaan, jangan tergantung pada itu. Ya, kita nggak tahu masa depan kita itu bagaimana. Saya kalau ngajar kepada anak-anak dalam kehidupan itu, kamu harus segalanya siap. Siap nggak siap, suka nggak suka, harus dilakukan. Mau nggak mau harus dilakukan. Ya, orang pacaran aja sudah siap putus, orang kawin pun harus siap cerai, orang kerja pun harus siap di PHK. Jadi paling tidak ada reserva, ada cadangan. Gak ngajari ya, kalau Pak Martinus ya. Tapi ada beberapa anak yang sudah poligami itu hebat, gurunya kalah ya. Sampai kadang-kadang saya iri itu, hebat anak berani. Tapi itu bagus, itu namanya keadilan dan pemerataan. Daripada yang poliandri ya, yang perempuan kawin lebih dari satu itu namanya keserakahan. Bayangkan kalau kawin lebih dari satu perempuan ya. Ini ya, saya minta tetap anak-anak ya, ada pepatah mengatakan lifelong education, bahwa belajar itu, pendidikan itu seumur hidup. Jadi walaupun sekarang teman-teman anak-anak gak kuliah, namanya belajar itu terus jangan sampai diam, jangan sampai putus asa. Ya, di dalam semua kehidupan kita selalu dihadapkan adanya kendala, kesulitan. Nggak mungkin manusia itu nggak punya masalah, dan masalah itu akan datang silih berganti. Ya, dan kita nggak boleh lari dari masalah, tapi bagaimana cara menghadapi masalah? Ya, mungkin dulu pernah saya ajarkan bagaimana teori kausalitas. Ada sebab, ada akibat, dan ada solusi, ada jalan keluar. Ya, serumit apapun, setingkat apapun tingkat kesulitan yang kita hadapi, pasti ya ada jalan keluarnya. Ya, mungkin satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kita nggak mampu, ya secara kelompok. Jangan sih dipaksakan secara pribadi, gitu ya. Satu masalah dipikir banyak kepala itu lebih mudah daripada banyak masalah dipikir satu kepala. Ya, ini tolong dicamkan betul ya. Anak-anak yang masih muda-muda, usianya berapa kira-kira? Masih 40-an ya anak-anak? Masih 40 apa 50? Ada yang 50? Enggak ada ya? Ada. Jangan tua-tua lah. Ya, dulu Pak. 30 cari. Masih ada yang 30 ya. Itu Mbak tahun berapa itu? Baru juga alumni PK. Oh, khusus wanita ya? Gaya baru. Tapi jelas wanitanya sudah teruji. Saya belum pernah tahu ya. Tahun berapa Mbak? Tahun 21. Alumni apa masuk? Alumni Pak. Alumni. Oh, saya berarti pensiun tahun 21. Pernah tahu wajah saya? Wajahnya pasaran. Tapi kangen nih. Ya. Kita terus ya, kita bangun komunikasi. Syukur Mbak diundang ini, mengundang sama kakak-kakak senior ini ya. Kita harus banyak belajar dari pengalaman mereka. Ya, hampir orang-orang yang di sekitar saya itu hampir semuanya sukses. Ya, orang-orang yang saya kader itu semuanya banyak kan orang sukses. Kemarin ada anak alumni juga, tapi reguler. Dia sudah dalam 1 tahun ini sudah meraih 11 prestasi internasional. Bahkan kemarin sudah saya antar ke Pak Bupati, ya. Ternyata dapat juga bagian dari keberhasilan itu ya. Sudah saya kenalkan juga kepada Pak Rektor ya. Ini berarti ada bibit-bibit alumni MAN 1 Jember ini luar biasa. Apalagi PK itu jangan sampai kalah, karena PK itu terserah dulu masuknya itu sebagai duta dari satu masing-masing kabupaten. Waktu zaman angkatan 1-2 itu yang daftar 450 lebih, yang keterima hanya 40 anak. Ternyata 40 anak itu semuanya sama satu kabupaten. Berarti per kabupaten itu ada hanya 1-2 orang. Dan itu lulusan kebanyakan di pondok dan dia punya kemampuan untuk membaca kitab kuning.
Itu yang lebih nilai plusnya di situ anak-anak itu, ya. Di mana dulu betul-betul luar biasa sistem pengkaderannya, 2 hari bahasa Inggris, 2 hari bahasa Arab, 2 hari bahasa Indonesia, hari Minggunya bebas. Kalau ada di luar jam itu yang pakai bahasa lain, maka kena sistem denda. Nggak tahu yang sekarang di BK itu apa ada sistem semacam itu, ada Mbak? 2 hari bahasa Arab, 2 hari bahasa Inggris, 2 hari bahasa Indonesia ada. Komunikasi sama pelajar dengan gurunya ada, tetap diterapkan. Makan enak ya. Ada bantuan dulu enggak? Bantuan dari pemerintah ada. Dana untuk makanan enggak? Oh, sudah dianggap mampu. Kalau dulu anak MPK pertama itu anak enggak mampu. Karena masih dibantu gitu ya. Monggo anak-anak, saya ingin prestasi kalian jangan hanya mentok di sini, terus kejar setinggi apapun, jangan mudah jangan mudah mandek gitu ya. Artinya prestasi itu terus dikembangkan gitu ya. Syukur-syukur jaringan yang sifatnya organisatoris itu tidak skupnya tidak lokal, tapi bisa nasional dan internasional ya. Saya sudah masuk di beberapa perguruan tinggi, hampir semuanya anak-anak itu sudah punya jaringan semacam itu gitu ya. Kemarin saya mengumpulkan seluruh perguruan tinggi perwakilan yang sudah punya gelar S3 doktor, saya kumpulkan untuk jadi satu, bagaimana kita membuat sebuah wadah untuk membuat sebuah proyek gitu ya. Ternyata bisa gitu ya. Nah, saya juga gitu, di Jember saya juga ketua alumni SDM ya, SDM seluruh angkatan. Nah, di mana saya ketua umumnya, penasihatnya yang sekarang jadi bupati. Nah, jadi bupati Jember itu sekarang sahabat saya. Saya pengennya kemarin itu sudah ngomong-ngomong sama si Multajam, ayo reunian dan halal bihalal RPK tak taruh di pendopo gitu ya, biarnya itu wahnya itu kelihatan gitu ya. Nah, ternyata nggak ada komunikasi, kemarin putus ya, ada rencana gitu, tapi ternyata sampai saya tunggu hari hanya Idul Fitri belum ada berita gitu ya. Akhirnya saya tunda ya. Mudah-mudahan nanti periode yang akan datang Bupati ikut lagi nyalon, nanti jam 11 ini dia sekarang pendaftaran di PKS, kemarin saya ngantar di PDIP sama di PKB ya. Insya Allah dua-duanya partai ini sudah siap untuk kolaborasi dan koalisi untuk dengan partai yang lain ya, mendukung tetap periodenya Bapak Bupati Haji Edi ya. Jadi saya kenal banyak orang-orang di Jember, baik itu di pengusaha, di pejabat ya, insya Allah para akademisi, bahkan semua tim ahlinya Bupati itu dari 20, separuh 50% itu adalah kader-kader saya yang masuk, yang dikomandani oleh Profesor Dr. Yuli Winoto ya, Ketua LP2M UNED ya. Jadi semuanya hampir rata-rata jadi tim ahlinya itu mereka yang sudah punya gelar doktor ya. Nah, kalian pun juga gitu, saya harapkan kuliahnya jangan mandek hanya S2, kalau perlu S3, syukur-syukur kalau sampai menjadi guru besar. Ini banggaan gitu sebagai yang punya alma mater di Jember, kalau bisa ya sampai terus gitu ya. Saya bilang pada teman-teman ya, kuasai aja tiga faktor ini: organisasi, dunia usaha, kemudian kepemimpinan ya. Udah 3C itu, nggak usah banyak-banyak udah ya. Jangan sampai teman-teman anak-anak ini nggak aktif di organisasi ya. Organisasi itu bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai sebuah tujuan. Mungkin melalui situ. Kenapa? Salah satu tempat yang paling dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah silaturahmi. Satu-satunya silaturahmi yang paling efektif dan efisien adalah organisasi. Tapi jangan terlalu fanatik dengan organisasi, karena organisasi itu bukan tujuan gitu ya. Mungkin dari situ nanti akan berkembang ya. Siapa tahu kenal dengan berbagai macam orang yang heterogen ya, profesinya berbeda, latar belakangnya juga berbeda, mungkin juga ilmunya juga berbeda. Kenali semua. Kenapa? Karena watak, sifat dan karakter masing-masing orang yang dalam organisasi itu berbeda-beda. Ya, jadi kita harus bisa memahami bahwa sifat karakter mereka dengan kita gak sama. Makanya saya selalu katakan jangan memaksakan kehendak kita pada orang lain kalau kita sendiri gak mau dipaksa seperti orang lain. Ya, ini sebuah gambaran ya, sambutan dari saya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.